Dari kecil, sebagian dari kita itu mungkin ada yang pernah diajarkan satu hal sederhana. Kalau mau punya masa depan yang aman, kita harus rajin menabung. Sedikit demi sedikit, uang dimasukkan ke celengan. Dengan harapan suatu hari nanti, kalau kita udah dewasa, ini cukup untuk kehidupan yang lebih baik. Dan dulu, hal ini terdengar sangat masuk akal. Orang tua kita itu mengajarkan bahwa menabung adalah kebiasaan yang baik. Yes, memang betul. Karena mereka percaya uang yang disimpan hari ini akan membantu masa depan kita nanti. Dan selama bertahun-tahun, banyak dari kita yang percaya akan hal ini. Bahkan di sekolah, kita diajarkan cara menghitung uang, tapi jarang diajarkan bagaimana uang itu bekerja di dunia nyata. Dan saat kita dewasa, banyak dari kita mulai sadar, menabung itu nggak semudah itu. Uang masuk, lalu perlahan terus berkurang. Karena semakin lama, semakin banyak pengeluaran yang harus dibayar. Dan kadang rasanya, sekeras apapun kita bekerja, uang itu tetap rasanya kurang aja. Salah satu penyebab terbesar adalah KPR atau cicilan rumah, tagihan yang bisa berjalan belasan hingga puluhan tahun lamanya. Belum lagi ada tagihan listrik yang terus berjalan setiap bulan, dan kadang mahal, kadang juga enggak, tergantung pemakaian. Ada juga karena kartu kredit, yang awalnya terasa ngebantu, kadang malah berubah menjadi beban. Atau biaya sewa rumah yang terus naik setiap tahun. Belum lagi cicilan mobil yang harus dibayar setiap bulan, dan ingat, itu juga ada bunganya. Dan ketika mulai berkeluarga, muncul tanggung jawab baru yang jauh lebih besar. Karena membesarkan anak itu bukan cuma soal waktu, tapi juga ada biaya yang terus bertambah yang harus dibayar. Mulai dari susu, popok, kebutuhan harian lainnya. Sedikit demi sedikit, semuanya ini terus bertambah. Dan seringkali pertumbuhan harga ini itu lebih cepat daripada pertumbuhan penghasilan. Dan bagi banyak orang tua, biaya sekolah anak itu menjadi salah satu kekhawatiran terbesar. Karena itulah, banyak keluarga mulai menyiapkan sejak dini. Masalahnya, biaya pendidikan itu terus naik setiap tahun. Dan masalahnya, biaya pendidikan itu terus naik, lebih cepat dibanding kenaikan penghasilan. Data menunjukkan biaya sekolah itu naik sekitar 12,6% per tahun. Sementara kenaikan gaji orang tua itu cuma sekitar 2,6%. Artinya, biaya pendidikan itu tumbuh hampir 5 kali lebih cepat dibanding penghasilan. Yang dulu uang pangkal sekolah itu mungkin masih puluhan juta, tapi hari ini itu udah naik berkali-kali lipat. Dan itulah kenapa semakin banyak orang tua merasa tabungan mereka selalu tertinggal. Dan di saat biaya hidup terus meningkat, banyak orang bahkan belum punya tabungan 100 juta rupiah. Ini data dari LPS. Hampir 99% rekening di Indonesia itu masih berada di bawah 100 juta rupiah. Artinya, memiliki tabungan 100 juta itu sudah sangat sulit bagi kebanyakan orang. Padahal harga rumah naik, biaya sekolah naik, dan itu semua inflasi. Inflasi terus berjalan. Dan itu yang membuat masa depan finansial itu terasa sangat berat. Dan mungkin ini bagian yang paling mengkhawatirkan. Kementerian Keuangan itu memproyeksikan sekitar 100 juta orang Indonesia itu berpotensi nggak punya tabungan pensiun di tahun 2038. Salah satu penyebabnya karena banyak orang yang hanya mampu menyisihkan sekitar 3% dari penghasilannya. Padahal, standar keamanan finansial yang disarankan itu minimal sekitar 10% yang harus disisihkan untuk menabung atau investasi. Dan masalahnya, tidak semua pekerja itu punya perlindungan pensiun yang memadai. Artinya, semakin banyak orang yang beresiko tetap harus bekerja, bahkan di usia yang sangat tua. Dan jika situasi ini terus berlanjut, bebannya bisa berpindah ke generasi berikutnya. Dan biaya hidup itu menjadi penyebab utamanya. Biaya hidup itu naik dari waktu ke waktu dan terus semakin mahal. Harga kebutuhan sehari-hari itu naik sedikit demi sedikit, mau dari nasi, cabai, minyak, ya, semua terasa berat. Uang yang kita punya itu membeli barang semakin sedikit.
Hal yang sama itu juga terjadi pada harga rumah. Setiap tahun harganya terus naik, membuat rumah semakin sulit dijangkau, terutama untuk anak muda. Dan data dari Bank Indonesia menunjukkan harga rumah di Indonesia itu masih terus naik. Tapi ironisnya, di saat harga rumah meningkat, penjualan rumah itu justru turun tajam. Artinya, semakin banyak orang yang mulai gak mampu beli rumah. Bahkan penjualan rumah kecil itu turun lebih dari 45%. Dan salah satu penyebab terbesarnya adalah kenaikan biaya bahan bangunan dan juga bunga KPR. Akibatnya, rumah yang dulu terasa mungkin untuk bisa dibeli, hari ini mulai terasa semakin jauh. Dan juga karena harga minyak yang terus naik. Ketika harga minyak naik, efeknya bisa kemana-mana. Dan ketika harga minyak naik, harga bensin ikut naik. Di tahun 2026, berbagai SPBU di Indonesia itu kembali menaikkan harga BBM. Beberapa jenis diesel bahkan menyentuh lebih dari Rp30.000 per liter, dan ini real. Masalahnya, ketika biaya bahan bakar naik, efeknya itu nggak cuma di SPBU aja. Biaya transportasi ikut naik, harga barang-barang ikut naik, dan pastinya ujung-ujungnya biaya hidup juga ikut naik. Dan ini menjadi semakin berat untuk kita, karena pada akhirnya hampir semua hal itu membutuhkan yang namanya energi. Bahkan biaya kesehatan itu juga terus meningkat, membuat banyak orang harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk tetap sehat, terutama untuk orang-orang yang nggak punya asuransi. Dan tekanan itu diperparah dengan nilai rupiah yang juga terus melemah terhadap dolar Amerika. Jadi per video ini dibuat, bahkan rupiah itu menyentuh 17.600 per dolar. Artinya, kita membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang yang sama. Dan ketika mata uang suatu negara itu melemah, harga barang impor itu pastinya ikut naik, yang pada akhirnya kembali menekan biaya hidup masyarakat. Artinya, ke depan kita harus membayar uang yang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang sama, bahkan barangnya lebih sedikit. Dan yang menarik, bukan hanya rupiah, karena bahkan dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia atau World Reserve Currency itu juga terus kehilangan nilainya. Kalau kita lihat nih di chart, dari tahun 1913, nilai dolar itu telah kehilangan sekitar 96,8% daya belinya. Artinya, $1.000 di tahun 1913, hari ini nilainya itu cuma setara sekitar $40. Dan itu menunjukkan bahwa masalah sebenarnya itu bukan hanya berapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa cepat uang itu kehilangan nilainya. Dan ketika uang itu terus kehilangan nilainya, menabung menjadi semakin sulit. Karena meskipun jumlah uang kita itu terlihat bertambah, tapi daya belinya itu nggak ikut naik. Dan tanpa sadar, kita itu perlahan menjadi miskin. Dan penyebab utamanya adalah uang yang terus dicetak tanpa henti dan tanpa aset yang membackup. Dan di saat uang melemah, orang kaya yang memegang aset itu semakin kaya. Karena itulah banyak orang kaya itu menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset. Dan salah satunya adalah emas yang bisa dijadikan pilihan. Dan hari ini orang mulai melihat Bitcoin sebagai alternatif aset lainnya. Bitcoin itu sudah bertahan lebih dari 17 tahun dan memiliki karakteristik yang jauh berbeda dari mata uang fiat. Karena pada dasarnya, Bitcoin dan uang fiat itu dibangun dengan sistem yang jauh berbeda. Bitcoin itu punya supply yang terbatas, cuma 21 juta. Sementara uang fiat itu bisa terus dicetak sesuai kebijakan bank sentral. Kalau Bitcoin itu tadi nggak bisa dicetak seenaknya ya. Terus Bitcoin itu punya jadwal supply yang tetap dan transparan. Sedangkan mata uang fiat itu bisa berubah kapan aja, sesuka bank sentral. Dan mungkin itulah alasan kenapa semakin banyak orang mulai memperhatikan Bitcoin. Dan mungkin itulah kenapa semakin banyak orang mulai mempertanyakan cara lama menyimpan uang. Karena di saat kita bekerja lebih keras, uang yang kita kejar justru semakin melemah. Dan mungkin tidak ada salahnya kalian mulai belajar tentang aset yang jumlahnya terbatas, yaitu Bitcoin. Bukan untuk cepat kaya, tapi untuk memahami bagaimana uang benar-benar bekerja. Karena di dunia yang terus mencetak uang, aset langka akan semakin diperhatikan.
Dan hari ini Bitcoin menjadi salah satu dari aset itu. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video.